Halo adik-adik sekolah minggu KSKI Jemaat Betani Cabang Nginden, KSKI Cabang Manyar, KSKI Cabang Citraland, KSKI Cabang Sukomanunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Ikuti saya ya. Hai Lex. Halo Cer. Ya ampun, rapi banget kamu. Ya mau dong, kemana? aku kan mau pergi ibadah. Oh gitu. Bentar, kita Kenapa? sapa adik-adik dulu yuk. Adik-adik. Itu loh yang di rumah. Oh, adik-adik yang di rumah. Oke, kita sapa bareng-bareng ya. Oke. Halo adik-adik. Oh, adik-adik pasti sudah siap kan ikut ibadah ya toh? Pastinya adik-adik udah siap dong. Yuk, sekarang mari bersama-sama kita duduk yang manis. Betul. Kita menyiapkan hari ini untuk ibadah bersama. Oke, betul. Sip. Sama aku. Jangan lupa uang persembahyannya udah Mama taruh meja. Oh iya ya, yang di meja tadi ya, 5.000 itu ya, Ma? Iya. Oke. Udah aku ambil kok. Cer, bentar Cer. Kok cuma 5.000 doang sih kamu? Ya, Mama kasihnya Aduh. segitu sih. Emang kenapa nggak boleh ya? Kamu nggak tahu, kalau misalnya kita itu, kalau mempersembahkan sesuatu ke Tuhan, kita tuh harus besar, harus banyak. Karena kenapa? Kalau misalnya semakin banyak, semakin besar, itu Tuhan akan lebih melihat, Masa gitu. sih? Aku kan masih kecil, aku juga belum kerja, Mama kasih aku uang. Mama kasihnya cuma segitu, aku nggak bisa kasih lebih. Gitu ya. Berarti persembahanku nggak diterima Tuhan dong? Hai teman-teman. Halo, Sel. Kalian kok asik banget sih kayaknya ngobrolnya. Ini juga Jeremy, bajunya rapi banget. Iya dong, Mau kemana Jer? aku mau pergi ibadah. Sama. Oh, aku juga. Sama. Oh, ikut ibadah juga. Aku juga mau ibadah. Oke. Aku mau tanya dulu dong Kenapa, teman-teman. kenapa? Tadi kan aku habis ada masalah nih sama Jeremy tentang betul. persembahan. Nah, aku mau tanya, kalau misalnya kita punya persembahan itu besar dan banyak, nah itu Tuhan akan lebih melihat nggak sih? Alex, nggak gitu Lex. Nggak, gini aja, gini. Gimana kalau kita ikut ibadah dulu? Hah? Terus Oke. dengerin dulu, terus habis ibadah, ntar kita tanya sama Kak Haris tentang persembahan. Oke, Setuju? boleh. Setuju? Setuju. Oke, adik-adik yang di rumah siap-siap ya. Habis gini kita mau memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, yuk teman-teman kita pergi sekolah minggu. Oke, ayo. Lex. Oh iya, sorry. Shalom. Selamat pagi. Ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu tanggal 27 September 2020 bersama Kak Rahel, Kak Selin, Kak Kesia. Sebelum kita mulai ibadah, ayo kakak ajak semua adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah baik sama kami semua. Sekarang kami mau beribadah, kami mau memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Amin. Siapa yang di sini adik-adik bersuka cita? Semuanya kakak-kakak juga bersuka cita ya. Kalau gitu kita kasih tos dulu Kak sama kakak adiknya yang di rumah. Yes. Siap nyanyi buat Tuhan? siap dong. Oke, semua bersuka cita ya. Semua nyanyikan. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia.
mau puji Tuhan? Saya dong. Oke, kalau gitu yang semangat ada adik teriak yes yang kencang. Yes. Oke, kalau gitu kita hari ini mau bersyukur sama Tuhan Yesus ya. Semua goyang. Badannya digoyangin yuk. Ya adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini ya. Kita mau masuk dalam doa. Sekarang adik-adik tutup matanya, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
diangkat. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau serahkan hidupku, Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu.
lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memuji muliakan nama-Mu. Seperti telah kami nyanyikan, kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong buka hati kami, beri kami hikmat Tuhan, sehingga kami bisa memahami dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kamu bakal apa itu, Jar? Aku bawa biskuit kesukaanku nih. Wah, Macam-macam ya. ini aku nih bawa yang panjang nih, nah panjang. Terus ini ada yang besar. Kita makan dulu yuk. Oke, boleh. Aku mau makan juga. Oke. Permisi. Saya boleh minta makanannya nggak? Kamu kan Bu. Saya belum makan deh, hampir 3 minggu belum makan. Ya udah, ini Bu. Dikit aja nggak apa-apa. Ya udah ini aku kasih. Tapi satu aja ya. Ini kue kesukaanku loh. Iya nggak apa-apa deh, yang penting saya makan dulu deh. Ya udah ini satu aja ya. Makasih Udah. ya, Dek, ya. Iya. Ibu kalau mau ini juga nggak apa-apa kok. Ibu aja. Wah, makasih ya Dek ya, Dek baik sekali. Semoga Adik hidupnya senang terus ya. Makasih. Jar, kok kamu kasih sih tadi ke pengemisnya? Ya nggak apa-apa sih, kan aku rasa dia lebih membutuhkan daripada aku. Aku juga masih punya satu lagi di rumah. Dia kan bisa makan di rumah. Tapi tetap kueku yang paling besar daripada kuemu. Iya sih. Cuman tadi kamu kasihnya itu apa ya? Kasih kecil. Tapi aku ya udah kasih aja lah. Aku bisa makan di rumah. Kamu kasih besar tapi kamu ngeluh. Masa sih? Tapi kan kalau kita kasih yang besar, pasti Tuhan tuh juga akan lebih melihat. Ya enggak? Juga harus ada hati juga, harus tulus. Aku juga udah aku kasih ini. Iya. Hai adik-adik. Tadi kakak dengar, Kak Haris dengar adik-adik lagi cari Kak Haris ya? Oh iya. Oh iya Kak. Kak Haris. Iya Kak. Cari Ya, Kak. ini ada apa ya adik-adik? Gini Kak. Tadi itu karena aku mau pergi ke gereja nih sama Alex sama Selina juga. Terus waktu aku dikasih persembahan sama Mama, Alex ini protes Kak. Katanya kita nggak boleh kasih yang kecil. Kan cuman aku punyanya yang segitu Kak. Aku kan masih kecil juga, Mama juga kasihnya segitu. Terus tadi ada pengemis datang ke sini. Dia mau minta makanan nih. Terus aku kasih punya aku. Alex juga protes Kak. Katanya, loh kenapa kok kamu kasih? Kamu kan cuma punya satu gitu ya. Kan aku kan ya merasa kalau pengemisnya lebih membutuhkan Kak. Jadi aku kasih aja gitu Kak. Tapi bentar Kak, bentar. Jadi kalau dari Alex, tadi gini Kak, kan kalau kita itu kasih persembahan ke Tuhan, kita itu harus kasih yang besar, yang banyak ya kan Kak, bener kan? Supaya Tuhan itu akan melihat kita lebih lagi, ya nggak sih Kak? Nah, sudah. Ini kakak ada cerita dari Alkitab. Adik-adik yang di rumah juga dengerin Kak Haris cerita ya. Ayo adik-adik duduk semua. Oke. Nah, begini adik-adik. Ceritanya dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Nah, saat itu Tuhan Yesus di bait Allah melihat kotak persembahan. Nah, saat itu ada orang kaya datang bawa uang 20.000. Wah, besar ya adik-adik. Besar. Ya, dimasukkan ke kotak persembahan. Nah, terus ada orang kaya lagi datang bawa uang 10.000. Besar ya adik-adik ya. Besar. Tapi besar Iya. juga sih. Nah, kemudian ada tuh janda miskin yang datang. Cuma bawa persembahan 2.000 loh. Cuma 2.000. Kecil banget. Menurut adik-adik, 20.000, 10.000, sama 2.000. Besar yang mana? Besarnya 20.000. 20.000 sih Kak. Cuman mungkin yang janda miskin itu ya cuma punya uang 2.000 Kak. Jadi dia cuma bisa kasih 2.000. Tapi dia kasih semuanya loh. Ya, Tapi kan kecil, tetap aja. ya betul. Tuhan Yesus menganggap yang 2.000 ini dari janda miskin, ini yang paling besar. Kenapa? Mungkin adik-adik bertanya, kok bisa ya 2.000 sama 20.000 lebih besar 2.000? Gimana? Ya, karena janda miskin itu cuma punya 2.000. Jadi dia nggak punya uang lagi. 2.000 ini dikasih buat persembahan dengan hati
yang tulus, hati yang ikhlas. Sedangkan orang kaya yang bawa 20.000 sama 10.000 ini, itu orang kaya masih punya harta yang lain di rumahnya. Bisa jadi orang kaya itu cuma memberi, bisa bersungut-sungut, ngomel juga waktu memberi. Jadi pelajarannya gini adik-adik semua ya, ketika berbagi kepada orang lain, memberi persembahan harus dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang sukacita. Itu yang Tuhan Yesus mau. Bagaimana Alex dan Jeremy? Sudah paham? Paham, aku paham. Sekarang berarti gini ya Kak ya, kalau misalnya kita punya persembahan, kita tuh kasih yang terbaik ke Tuhan, dan itu tidak lihat kalau itu mau besar, mau banyak, apapun. Pokoknya yang penting kita nggak boleh kayak menyesal atau kita masih menggerutu gitu Kak ya. Kita nggak boleh marah-marah dan lain-lain ya Kak ya. Berarti harus tulus. Ya, betul. Harus tulus, harus hati sukacita dalam memberi. Oke. Begitu ceritanya adik-adik semua. Oke. Oh ya, aku sama Alex mau pamit pulang dulu ya. Oh iya. Kita mau pulang dulu ya Kak. Ya, sampai Oke, ya, jumpa. Kak. Makasih Kak. Dadah Kak Haris. Sampai jumpa adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi minggu ini dengan Kak Novi. Minggu ini Kak Novi mau ajak adik-adik membuat aktivitas. Nah, nih kita mau buat topeng domba. Jadi adik-adik bisa pakai seperti ini nih. Nah, caranya yang pertama adik-adik siapkan pertama kapas. Kapas-kapas adik-adik bisa bentuk bulat-bulat seperti ini ya, dibentuk bulat-bulat. Kalau misalnya nggak ada kapas, adik-adik bisa pakai tisu. Lalu, nah untuk patternnya yang di sampingnya ini, adik-adik perlu piring styrofoam yang bentuknya bundar. Kalau misalnya adik-adik nggak punya piring styrofoam, adik-adik bisa pakai kertas karton yang agak tebal. Lalu adik-adik potong bentuk lingkaran dan tengahnya dilubangin. Nanti dipasin sama ukuran wajahnya adik-adik juga ya. Nah, lalu selanjutnya adik-adik siapkan, nah Kak Novi punya kertas hitam. Kalau misalnya adik-adik nggak punya kertas hitam, bisa pakai kertas warna putih. Nanti kita warnai pakai warna hitam. Sebagai apa? Sebagai telinganya, karena kan nanti dombanya ini ada telinga. Nah, selanjutnya adik-adik siapkan juga satu stick ice cream sebagai pegangannya. Nah, lalu untuk peralatan yang lain adik-adik siapkan lem dan gunting ya. Lalu juga siapkan yang terakhir ini ballpoint. Jadi adik-adik nanti bisa buat dulu gambar telinganya di kertas yang adik-adik punya, lalu kita gunting. Jangan lupa kalau misalnya pakai gunting harus dampingi papa mama ya. Oke, yang pertama Kak Novi akan buat untuk mukanya dulu. Jadi bagian wajahnya ini Kak Novi sudah punya piring styrofoam, dan sekarang kita mau buat lingkaran, jadi dilubangin di piringnya. Kalau adik-adik takut, adik-adik bisa minta bantuan papa mama. Mungkin adik-adik gambarin dulu lingkarannya, lalu baru adik-adik potong dengan cutter atau dengan gunting. Jadi adik-adik bisa langsung potong ya. Nanti bentuknya seperti ini. Jadi sudah ada lingkarannya, sudah lubangnya sudah ada. Kemudian adik-adik bisa siapkan lem. Adik-adik siapkan lem. Nah, bagian depannya ini adik-adik bisa lem dulu. Adik-adik bisa lem untuk kemudian akan ditempel kapas, atau kalau adik-adik nggak punya kapas bisa pakai tisu ya, dibentuk bulat-bulat. Jadi adik-adik lem dulu di seluruh lingkarannya ini. Lalu adik-adik bisa tempel satu persatu untuk kapas atau tisu yang udah adik-adik buat lingkaran-lingkaran. Ditempel sampai memenuhi semua lingkarannya ini ya, untuk bentuk mukanya ini.
Nah, jadi adik-adik lem semua kapas atau tisunya seperti ini. Sudah semuanya ya, sudah dilem. Lalu kemudian kita buat telinganya. Adik-adik bisa gambar telinganya. Gambar dulu, lalu nanti kita potong. Kalau mau adik-adik langsung pakai dua seperti ini, langsung kita potong dua kertasnya. Nah, nanti telinganya seperti ini, lalu kita tempel di bagian belakang sini. Bagian belakangnya kita tempel telinga untuk dombanya. Kita kasih lem lagi, lalu kita tempel. Kita tempel seperti ini di belakangnya. Nah, hasil depannya seperti ini ya. Lalu jangan lupa untuk pegangan topengnya, kita pakai stick ice cream. Kita kasih lem juga, lalu kita taruh di bagian belakang dari piring styrofoam atau lingkaran yang udah adik-adik buat tadi ya. Hasilnya seperti ini. Nah, lalu kalau misalnya adik-adik mau buat hiasan lagi bisa. Kalau misalnya adik-adik yang cewek-cewek boleh kasih pita, lalu yang kalau cowok bisa dikasih topi. Kak Novi tempel ya. Jadi ini Kak Novi tempel untuk pitanya dulu. Tempel bagian depan. Nah, lalu kalau cowok bisa pakai topi. Sebelah sini. Ini hasilnya seperti ini. Ini yang cewek, ini yang cowok. Nah, adik-adik kalau misalnya udah buat seperti ini, jangan lupa difoto, lalu dipost di Instagram dan tag ke Bethany Kids Ministries. Nah, kalau gitu sampai jumpa ya hari ini. Sampai jumpa ke aktivitas selanjutnya. Dan jangan lupa tetap tonton YouTube-nya, oke? Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, adik-adik. Adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau doa ya. Semuanya tangannya dilipat dan tutup mata. Kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah pada hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami betapa Tuhan sayang kepada kami. Tuhan mengasihi kami, walaupun seringkali kami nakal, seringkali kami tidak dengar-dengaran kepada orang tua atau Bapak Ibu guru. Seringkali kami juga mendapat nilai yang mungkin tidak baik, kurang baik. Namun Tuhan tetap mengasihi kami. Bahkan Tuhan terus mencari kami supaya kami senantiasa selalu datang kepada Tuhan. Walaupun juga seringkali kami malas-malasan, kami tidak membaca firman Tuhan, kami lupa berdoa, namun Tuhan selalu mencari dan mengasihi kami. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan, berkati Papa Mama, berkati kakak ibu guru, berkati juga kakak adik kami semua. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih sebab kami semua dicintai dan disayangi oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah bersama Benny dan Bethany Kids Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Mama here, mama here, mama.